persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Mari kita akan mulai saudara Kristus. Saya percaya bahwa dalam sesi Menara Doa ini kita semuanya diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Saya terus berharap dan terus berdoa setiap saudara-saudara yang sakit atau keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan mujizat itu masih ada buat di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan mulai daripada menara doa kita ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk setiap kemurahanmu yang kau sudah limpahkan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh ya Tuhan percaya kepada Yesus ya Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami semua ya Tuhan untuk bisa memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bisa mendengar sebagian sabda firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami semuanya ya Tuhan. Jamah setiap kami semuanya Tuhan. Ubah setiap kami semuanya ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, bahwa kami Tuhan bisa kenal Engkau lebih lagi. Makin mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan yang melayani Tuhan. Ya Tuhan, baik ya Tuhan. Setiap singers ya Tuhan, pemain musik, internet, peralatan yang kami pakai. Bahkan nanti firman Tuhan disampaikan ya Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Supaya setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, semua yang hadir semuanya diberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari dari awal katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Mari buka suaranya saudara. Inilah ya Tuhan pengakuan siap kami. Yes, Engkau Allah Maha Besar. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai.
Siala bala 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 bala. Uyala bakasini bila bala 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 bala. Mari saudaraku yang Yesus Kristus. Mari kita kobarkan api. Uyala bakasiala bala 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 bala. Siala bala siala bala 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 bala. Uyala bala 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 bala. Uyala bala 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 bala. Uyala bala bala bala. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Lebih kuat lagi dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Haleluya haleluya. Oh ya la bala bala. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dari awal katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Siala bala bala bala. Oh ya la baka siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, ada pengurapan yang khusus saat ini. Urapan terobosan, mujizat keuangan. Oh ya lah, Tuhan mau berikan satu pengurapan. Urapan untuk mujizat keuangan saudara, untuk terobosan keuangan saudara. Siap sekarang saudara sedang berdoa. Tuhan katakan sekarang, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku katakan tidak lagi orang miskin tengah-tengah kamu. Semuanya diberkati. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan ini, terima dalam nama Yesus. Bukakan setiap mata hati kami Tuhan, untuk melihat peluang, kesempatan dalam nama Yesus. Beri hikmat Tuhan anak-Mu ya Tuhan, untuk mengelola apa yang ada ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yes Tuhan, buka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan, terima dari kepala turun terus. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Dalam nama Yesus, aku patahkan kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus. Bangkit kembali. Bangkit, siap semangat. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Kau memberkati setiap pekerjaan anak-anak. Kau memberkati setiap pekerjaan anak-anak, karir mereka, usaha mereka, bisnis mereka ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Satu hikmat pengetahuan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau kirim Tuhan. Kau kirim orang-orang yang tepat, dalam orang-orang yang murah hati, siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan cukupi setiap kebutuhan hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan. Terima kasih untuk karunia pengetahuan. Kau sedang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan katakan Kau memberikan pekerjaan, satu bisnis yang baru, satu terobosan yang baru, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk satu pengurapan, urapan berkat keuangan, urapan ya Tuhan untuk bisnis, untuk bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan ini ya Bapa. Kau sedang memerintahkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah saat, inilah hari kata Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Percaya apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Oh ya laba kasini bilaba. Sucikan, kuduskan setiap kedua tangan kami ini Tuhan. Oh ya laba kasini bila beri tuntunanmu ya Tuhan. Beri mata untuk bisa melihat setiap kesempatan, peluang yang Tuhan mau sedang tunjukkan buat setiap kami. Tuhan, kau buka siap mata hati kami untuk bisa mengenali orang-orang yang menjadi golden connection buat siap kami ya Tuhan. Tuhan, anak-Mu ini Yesus, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap ya Tuhan hutang, setiap kewajiban anak-anak-Mu ya Tuhan terbayar lunas dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan Kau sedang menghancurkan setiap kuk hutang dalam nama Yesus. Segala ya Tuhan beban ya Tuhan keuangan anak-anak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, hari ini ya Bapa, aku percaya ya Tuhan ada mujizat keuangan terjadi. Aku sedang melihat ya Tuhan turun ya Tuhan
Setiap ya Tuhan kado-kado ya Tuhan, satu berkat untuk siap anak-anak-Mu ini, Saudara terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk terus menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Untuk setiap pekerjaan-Mu ya Tuhan, pemberitaan ya pada Injil-Mu terus ya Tuhan berjalan. Kami sepakat berdoa. Kami naikkan doa kami Tuhan. Saat ini kami ingat ya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada ya Tuhan di belahan dunia yang sedang mengalami penganiayaan ya Tuhan. Tuhan Kau suruh kami berdoa untuk Afghanistan. Ada saudara-saudara kami ya Tuhan masih tersisa. Kami mendengar kabar-kabar sedih ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Bapak dalam nama Yesus, biarlah Tuhan luputkan mereka. Lindungi mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Pakai mereka terus menjadi terang-Mu ya Tuhan. Biarlah api Tuhan tidak akan pernah padam di dalam hati mereka. Bapak, Engkau lawat Afghanistan ya Tuhan. Tuhan, Kau lawat Afghanistan Tuhan. Ampuni ya Tuhan Afghanistan. Kau lawat ya Tuhan. Kayak berdoa untuk India, Pakistan Tuhan. Kau lawat ya Tuhan area ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tajikistan. Tuhan selamatkan ya Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingat Rusia Tuhan. Kami ingat China ya Bapak. Tuhan Kau memberkati, Tuhan lawat ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami bersyukur pandemi ya Tuhan semakin ya Tuhan dapat ditangani. Aku percaya ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya semua yang sakit sudah menerima kesembuhan. Bapa, dalam nama Yesus beri iman untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk ya Tuhan menerima kesembuhan ilahi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terpapar COVID ya Tuhan, Kau berikan damai sejahtera-Mu, kesembuhan yang sempurna. Dan juga anak-anak-Mu yang sakit, apapun jenis sakit penyakit mereka, aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan mereka. Aku percaya lewat menara doa ini, doa-doa ini naikkan dalam menara doa ini, Engkau jawab ya Tuhan. Kau jawab, lihat anak-anak-Mu yang sudah menulis pokok-pokok doa mereka di live chat ya Tuhan. Tuhan, aku belum bisa membaca, tapi Engkau tahu mereka. Engkau tahu mereka, Engkau kenal mereka, Engkau mengerti isi hati mereka. Jawab doa-doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, inilah ya Tuhan hari perkenan Tuhan buat setiap kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan Tuhan kami melihat ada satu kemerdekaan keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sedang menjawab ya Tuhan setiap doa-doa yang sudah dinaikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, percaya. Satu lagi saudara, Tuhan taruh di hati saya, ya Tuhan, satu kesedihan. Tuhan katakan doakan ada anak-anakku yang hari-hari ini sedang mengalami satu duka cita yang dalam, kesedihan, kesusahan hati. Saudara mungkin seperti kayak sudah putus asa menghadapi kesulitan, kesakitan yang saudara sedang hadapi hari ini. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tuhan katakan, aku Tuhan menyertai engkau. Aku Tuhan menyertai engkau. Saya mau doa buat saudara. Tuhan taruh rasa sedih, rasa susah. Tuhan, aku doa untuk setiap anakmu. Anakmu yang sedang hadir di menara doa ini. Yang sedang berduka, yang sedih, yang sedang susah. Tuhan Yesus, kuatkan. Tuhan kuatkan, hibur anakmu ini. Jamah ya Tuhan, jamah ya Bapak. Jamah Tuhan, tolong Tuhan. Ola bakashini Kau kehilangan sukacita. Mungkin kau sedang kering, kau kosong. Hari ini aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Jamah anakmu ini. Penuhi ya Tuhan dengan minyak yang baru. Minyak yang segar ya Tuhan. Penghiburan, kekuatan. Aku patahkan roh bunuh diri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kau berikan sukacitamu ya Tuhan untuk anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Ku cinta. Mari sembahyang, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan hati setiap kami semuanya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu,
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya, yaitu 4 jenis berkat dari kisah Boas, sang penebus. Jadi ini Boas adalah suami daripada Rut, saudaraku, ya. Daripada Rut. Ini kisah yang luar biasa, saudaraku. Saya senang sekali ini kisah daripada Rut ini dalam kitab Rut ini. Ini benar-benar kisah tentang penebusan, tentang orang-orang hebat yang di dalamnya, saudara. Saya mau ajak saudara untuk baca dari Rut 3 ayat 18 sampai Rut 4 ayat 17. Jadi ada 18 ayat, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk membaca, karena firman ini kata kitab Yeremia kata firman Tuhan itu seperti api, saudara, bukan cuma seperti pedang tapi api. Sementara kita buka suara kita baca firman Tuhan, saya percaya maka roh kita akan berkobar-kobar, saudara. Katakan amin, ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, siapa? Aku atau Boas." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebus." Mau dia beli tanahnya Elimelek, saudara, yang mau dijual oleh Naomi. Lalu saudara, Boas tambahkan lagi satu persyaratan. Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Nah, dengar gini, mau beli tanahnya tapi harus ambil istri Mahlon, saudaraku, menantu Elimelek, saudaraku, bukan orang Yahudi, orang Moab. Berpikir dia, apa jawaban si penebus yang tadi bilang, "Iya, aku akan mau tebus, aku akan beli tanah itu." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya." Saudara Kristus, banyak orang kehilangan panggilan. Ini kesempatan sebenarnya, saudara, buat si penebus ini, saudara, untuk dia menebus. Beli tanah Elimelek, langsung menikahi daripada Rut itu, saudaraku. Tapi dia bilang, ini terlalu berat. Kayak, ya ada banyak orang tuh lepaskan itu sudah upah mahkota ini. Nanti kita akan lihat, saya akan bahas. Ini menarik banget, saudara, kisah ini. Maknanya banyak. Dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang dimana kita, kalau tanahnya aja aku beli mau. Tapi kalau dengan tambahan ini akhirnya jadi buat apa? Beli tanahnya aku mau. Tapi kalau misalnya kawinin istrinya Mahlon, nanti anak yang dari yang aku ini bukan anak aku, tapi anak Mahlon untuk nebuskan. Aku enggak mau. Wah, itu banyak.
Jadi batal. Tapi saudara, di sini dikatakan saudara apa yang terjadi? Ya kan? Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel. Dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan apa? Kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi apa? Saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi di sini cerita gini saudara, Boas keluarin duit ya ke saudara untuk dapetin tanahnya itu, tapi sertifikat itu tetap miliknya si Mahlon Elimelek. Jadi duit itu dikasih aja ke Naomi. Yang kedua adalah apa saudara? Dia harus nikahi yang namanya istri Mahlon. Nanti anaknya bukan anak Boas. Bukan anak si penebus. Tapi jadi anak daripada si Mahlon. Untuk menegakkan keturunan Elimelek, Mahlon, semua keturunannya. Menurut itu hukum Taurat saudaraku. Jadi si Boas ini bukan cuma dia mengorbankan hartanya, uangnya untuk beli tanah. Tapi juga dia mengorbankan apa? Masa depannya. Anak kandungnya harus diakui bukan anak dia tapi anak Mahlon. Wah ini penebus. Ini hati Boas. Makanya saya bilang 4 jenis berkat dari kisah Boas. Kita mau belajar dari Boas, ini luar biasa saudaraku. Lalu kita akan lihat saudara, kita akan baca sama-sama lagi ayat berikutnya saudaraku. 11 ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Lalu keluar saudara kata-kata apa? Berkat. Wah ini orang hati mulia nih. Hatinya mulia. Ya kan? Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu Boas itu sama seperti siapa? Rahel dan Lea. Siapa Rahel dan Lea? Mereka dua wanita inilah yang membangun satu bangsa namanya apa? Israel, 12 suku dari rahim 12. Dia mau bilang deh, si Rut yang dinikahi oleh Boas setara saudara derajatnya dengan siapa? Pendiri apa? Nenek moyang daripada siapa? Israel. Keren banget, itu lepasan berkat. Yang keduanya membangun umat Israel. Terus ada kata-kata berkat lagi apa saudara? Biarlah engkau Boas menjadi apa? Makmur di Efrata. Dan biarlah namamu apa? Termasyur di Bethlehem. Wow. Saudara-saudara, keturunanmu kiranya menjadi keturunan seperti keturunan Peres. Yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Kenapa kok keturunan Peres bukan keturunan Abraham? Kita tahu bahwa Peres ini hasil daripada pernikahan antara Tamar yang tadinya menikah dengan anaknya Yehuda. Anak Yehuda meninggal. Lalu dia dinikahi oleh Onan. Tapi Onan nikah. Dia gak mau kasih saudara benihnya, spermanya kepada Tamar. Dia gak mau nanti anaknya yang mengandung dari Tamar itu bukan anak dia, nanti jadi anaknya kakaknya saudara. Akhirnya apa saudara? Yehuda ini kan, ya kan saudaraku. Jadi lahir namanya Peres. Peres artinya apa? Breakthrough, terobosan. Yehuda melahirkan Peres dari Tamar. Ya Yehuda pujian, melahirkan selalu pujian, melahirkan apa? Terobosan saudaraku. Dari Tamar, Tamar ini orang yang mungkin perempuan yang bukan katanya sih bukan Yahudi. Yang saudaraku, bukan perempuan yang mulia, tapi orang sederhana. Saudara Yesus hari ini
Ini satu janji yang luar biasa. Sebelum saya khotbah ini, tadi waktu kita nyembah, kuat banget Tuhan kasih kata-kata pengetahuan buat saya. Bahwa Tuhan akan mengangkat saudara, akan memberkati saudara. Katakan amin saudara, satu berkat yang jelas adalah berkat keuangan yang Tuhan mau beri buat setiap saudara. Ada satu pengurapan yang turun tadi. Saudara, waktu kita doa, saya merasa dalam alam roh itu satu terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya ini akan terjadi buat saudara. Yang percaya katakan amin. Nah ini dia, ini yang terjadi nih. Ini firmannya nyambung dengan firman yang saya akan bagikan hari ini saudaraku. Oke, kita lanjutkan saudaraku Yesus Kristus ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Ayat 13. Dihampirinya lah dia. Maka apa saudara? Atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, namanya siapa? Rut, telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Artinya Rut mantunya ini lebih berharga daripada 7 orang anak laki-laki kandungmu. Ini orang luar biasa. Kamu punya mantu yang hatinya mulia sekali. Dan anak yang dilahirkan ini, anak ini akan dahsyat. Itulah kata-kata daripada orang-orang Israel kepada Naomi, saudara. Saudara sini, luar biasa. Ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya siapa? Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan nama siapa? Obed. Obed, ya, Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed ini kakek daripada Daud rupanya. Jadi Rut dan Boas itu adalah kakek buyut dari Daud. Wah, dari sini mulai turun. Siapa nyangka saudara? Nah hari ini saya akan bagikan kepada kita, saudaraku, tentang Boas, Rut, Naomi. Saudara yang melahirkan Obed. Ya kan? Obed. Nah saudara Yesus, di mana? Di Bethlehem. Coba saudara pikir sekarang di sini. Di Bethlehem ini telah lahir para penebus. Para penebus. Para penebus itu orang yang rela berkorban, saudaraku, tanpa pamrih. Ya, nanti saya cerita tentang penebus ini. Kalau nggak punya kasih Kristus yang kuat, kayaknya enggak. Makanya Tuhan selalu bicara tentang ini, kalau kita bisa jadi penebus, ini api Tuhan dalam hidup kita terus berkobar. Katakan amin saudara. Lihat, penebus siapa? Pertama siapa? Di Bethlehem, Boas. Boas itu penebus dari satu keluarga. Keluarga siapa? Elimelek. Saudara, dia beli tanah Elimelek. Dia ambil daripada mantu Elimelek, Rut jadi istrinya. Lalu nanti anaknya itu menjadi cucu Elimelek. Jadi anak daripada anak Elimelek Mahlon. Untuk tahu, tidak ada nama Boas di sana. Secara hukum itu namanya dia penebus. Yang kedua, Daud. Daud orang Bethlehem. Dia penebus satu keluarga. Katakan saudara, Daud yang nyatukan jadi Raja Israel. Saudara, dia yang menegakkan satu bangsa jadi kuat, bangsa Israel. Yang ketiga, Yesus, saudara, lahir di mana? Di Bethlehem. Saudara, dia menjadi penebus dunia. Saudara, meningkatkan, saudara, berkat itu meningkat. Kalau berkat dari satu keluarga meningkat menjadi satu bangsa. Dari satu bangsa meningkat menjadi apa? Bangsa-bangsa seluruh dunia. Boas satu keluarga, Daud satu bangsa, dan Yesus satu dunia. Ibu bapak saudara, mengapa kok
di Bethlehem, di kota Bethlehem bisa lahir para penebus itu. Saudara, oleh karena Bethlehem, ya arti kata bet itu rumah. Lehem itu roti, jadi itu artinya rumah roti. Di mana ada roti, di situ pasti ada apa? Kekuatan. Roti yang biasa kita makan itu untuk menguatkan daripada manusia lahiriah kita. Tetapi roti kehidupan, yaitu firman Tuhan, saudara Kristus, itu dapat menyegarkan dan menguatkan manusia batinia. Saudara Kristus, kalau kita suka memakan, saudara, roti yang namanya roti hidup atau firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi penebus bagi keluarga saudara. Katakan amin. Bagi komunitas saudara dan bagi banyak orang. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang yang percaya, yang suka akan firman Tuhan adalah apa? Kita harus bisa menjadi penebus. Nah, Boas adalah gambaran dari Yesus Kristus, penebus kita. Saudara, Yesus Kristus menjadi saudara kita ketika dia dilahirkan ke dunia. Boas itu saudara daripada Elimelek. Saudara, makanya dia punya hak, ya saudara, berkewajiban untuk menebus keluarga ini. Saya percaya bahwa Yesus waktu dia lahir sebagai manusia, dia adalah saudara kita, saudara Kristus. Ketika Yesus Kristus menjadi penebus, dia menjadi penebus waktu dia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Nah, saya percaya saudaraku, ya kan, dari doa tadi, dan saya akan berdoa buat saudara juga. Ini pesan Tuhan yang kuat buat kita hari ini. Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Ini pesan yang kuat yang Tuhan janji. Muncul lagi keluar ayat ini saudaraku. Saya percaya ketika ini bisa membuat jadi rema buat saudara, maka ini akan jadi iman untuk saudara mengalami yang namanya pemulihan dan kelimpahan. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, kita baca sama-sama. Yoel 2 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan mau memulihkan keadaan saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudaraku, setelah hari ini, saudara akan terjadi pemulihan yang seutuhnya dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan mau memulihkan? Ini yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Ada 4 berkat yang Tuhan sediakan di hari-hari ke depan. Berdasarkan bacaan kita perut tadi kita baca. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan ini. 4 berkat ini, 4 hal ini. Untuk saudara mulai baca ulang, dengarkan lagi, catat, doakan, percaya ini. Pertama, ya. Yesus Kristus penebus kita. Dia tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara saudara pada hari ini juga. Sebagaimana perkataan daripada Naomi kepada Rut saudaraku. Di Rut 3 ayat 18. Dia berkata begini, baca yang keras. 1, 2, 3. Lalu kata mertuanya itu, duduklah sajalah anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ini bicara tentang Naomi memberitahu Rut, kamu duduk tenang. Dia pasti akan selesaikan perkara ini. Artinya apa? Dia akan beli tanah kita. Lalu dia akan menikahi kamu untuk menegakkan keturunan bagi Elimelek. Inilah pergumulan mereka sebagai 2 orang janda di dalam satu rumah. Saudara Kristus,
Mereka tidak bisa mengubah hidup mereka. Saudaraku, tapi Tuhan siapkan satu golden connection. Seorang yang bernama siapa? Boas. Seorang bernama Boas yang dapat menyelesaikan seluruh masalah hidup mereka. Yang mereka berpikir masalah ekonomi, tapi Tuhan bukan cuma selesaikan masalah ekonomi buat mereka, tapi juga masa depan. Dan Tuhan berikan juga apa? Kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Buat siapa? Buat Ruth dan juga Naomi. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara. Saya ingin bertanya sama saudara. Apakah ada sesuatu perkara? Apakah ada satu perkara dalam hidup saudara yang saudara sendiri tidak dapat menyelesaikannya? Apa perkara itu? Apa urusannya itu? Saudara, apa masalah itu? Apa yang menjadi satu doa dan harapan saudara itu? Mungkin perkara itu terlalu sulit. Mungkin perkara itu terlalu sulit, terlalu berat. Dan saudara sudah coba mengusahakannya, tapi tidak berhasil. Saya beritahu sekarang, ini janji Tuhan. Ya, kalau saudara datang kepada penebus yang namanya Yesus Kristus, saya mau beritahu bahwa Yesus sanggup, Yesus bersedia menyelesaikan perkara saudara. Bawa perkara itu dalam doa di hadapan Tuhan. Saudara bawa dalam doa, nyatakan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Saya percaya Dia Allah, ya Tuhan kita yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kalau Dia sudah berfirman, kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Seperti Paulus, dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Seperti nasihat Naomi kepada Ruth. Duduk sajalah menanti. Arti duduk saja menanti. Ini bicara tentang saudaraku. Ya kan bukan berarti kita duduk-duduk saja. Tidak buat apa-apa. Bukan. Duduk saja menanti itu bicara tentang tetap hatinya tertuju ke Tuhan. Tetap hatinya melekat ke Tuhan. Tetap saudara percaya, arahkan, fokus. Terus doa dan nyembah. Terus baca Alkitabnya. Terus nantikan janji Tuhan itu. Terus lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Duduk saja menanti anakku. Sampai engkau mengetahui. Sampai saudara mengerti janji Tuhan. Rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Dia yang memulai saudaraku. Dia yang memulai pekerjaan yang baik. Kalau dia sudah mulai, dia pasti akan meneruskannya, menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Kenapa kau suruh duduk? Kadang-kadang ada perintah, duduk saja. Naomi bilang duduk pada Ruth. Saudaraku, Yesus ketika dia mau memberi makan, melepaskan berkat kepada 5 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yohanes pasal 6 kalau saya baca. Mereka disuruh duduk saudara. Hanya yang duduk yang bisa dapat roti dan ikan. Yang tidak duduk tidak dapat. Tuhan bilang duduk sekarang. Duduk. Apakah saudara dalam posisi duduk? Duduk. Duduk itu bicara tentang murid. Murid duduk. Dia mau dengar. Sampai kau mengetahui. Duduk bicara tentang kita diam. Kita merenung sampai kita mengetahui, sampai kita mengerti kebenaran itu. Karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Ini penting. Percaya saudaraku. Perkara yang kita tidak bisa selesaikan, ketika kita bawa ke Dia, kita minta pengertian dari Dia, pengetahuan dari Dia, hikmat dari Dia, kuasa dari Dia.
dia akan turut bekerja. Saudara, saya sangat diberkati ya, walaupun ini video dunia sih. Begini saudara, singkat videonya, itu video tentang India, di India saudara. Jadi gini, jadi ada seorang pemuda, dia bawa tuh beberapa, mungkin belasan atau puluhan tangkai bunga. Satu tangkai itu banyak, segepok ini. Mungkin saudara sudah nonton juga video ini. Nah dia tuh mau pergi ke kuil untuk sembahyang. Nah di depan kuil Hinduinya itu saudara, itu ada tukang minta-minta. Biasanya tukang minta-minta itu banyak di rumah-rumah ibadah. Termasuk di dalam kisah para rasul pun ada pengemis yang di depan bait Allah. Jadi pengemis ini saudara, pengemis ini dia duduk. Dia tuh cuma mau minta setiap orang yang masuk. Tiap orang mau ibadah kan pasti kan ngasihlah senang sedekah. Tapi si pemuda ini saudara, ya kan, dia kasih bunga. Bunga itu cukup banyak ke si pengemis ini. Lalu dia juga bawa saudara tulisan. Harga satu tangkai bunga ini adalah sekian rupiah. Ada harganya. Lalu dia kasih bunga, dia kasih juga karton tulisan itu. Lalu dia ambil satu tangkai dan dia bayar satu harga itu ke dia. Kata pengemis. Lalu dia masuk ke kuil. Lalu di video itu ada gambar, ada orang. Kan orang yang mau ke kuil harus bawa bunga. Jadi dia lihat pengemis ini ada tulisan harga satu tangkai sekian. Jadi orang rame-rame kasih uang, ambil, dia kasih bunga. Lalu kurang lebih sebulan kemudian dia mau datang ke kuil lagi si pemuda ini. Dia melihat si pengemis ini tidak lagi jadi seorang pengemis, tapi jadi pedagang bunga. Saya bisa ngerti gak di sini saudaraku? Inilah yang namanya karya penebus. Ini si pemuda ini penebus buat dia. Yang mengubah, ya saudara, satu kebenaran. Dia celikan mata hatinya. Iya ya, kalau saya jual bunga, saya berhenti jadi pengemis. Bajunya sudah beda, pakaiannya sudah lebih bersih, orangnya sudah lebih baik. Dia tidak lagi duduk tapi dia berdiri di ada meja saudaraku. Dia jadi pedagang. Saudaraku Yesus, hari ini saya percaya Yesus dia akan bukain pikir. Kalau dia mau kasih urapan, mukjizat keuangan, dia akan bukakan pikiran kita. Yang mengerti kata saudara, sampai kita tahu ini loh aku harus lakukan ini. Ini loh caranya. Tiba-tiba kita bisa ketemu orang tertentu dan lain sebagainya. Kemarin istri saya kasih saya video. Saudara pernah nonton mungkin video-video Nas Daily itu loh saudara. Yang orang Arab Palestina. Saudara orang Palestina. Judulnya The Power of Opportunity. The Power of Opportunity. Saudara, jadi dia kisahkan diri dia. Tentang begini saudara, dia bilang gini. Saya ini orang Arab Palestina. Saya tinggal di satu desa di Israel. Ya kan, desa kecil yang Arab Palestina sana. Kayaknya gak ada masa depan lah buat saya secara dan lain sebagainya. Tetapi rupanya guru bahasa Inggris saya mengundang orang dari Amerika untuk ngajar bahasa Inggris dalam tempo ini. Akhirnya saya gak bisa bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris. Akhirnya dia kenalan dengan guru ini saudara. Akhirnya jadi sahabat pena. Jadi sahabat pena, dia mulai bertukar surat lalu segala macam sama gurunya yang namanya Martha. Orang Amerika tapi keturunan Yahudi. Saudara Yesus ya kan? Dia tinggal di Ohio daerah sana. Lalu akhirnya si Martha ini yang sudah seperti kayak dianggap seperti, dia kan meminta si Nas Daily ini, kamu mau gak datang ke Amerika? Saya kasih ongkos, saya kasih tiket, sebulan tinggal, pokoknya kamu makan di rumah saya. Ya kan? Nah dia tinggal sebulan, dia pergi saudara, akhirnya dia bisa pergi ke Amerika. Wah dia tinggal di rumah Martha ini yang guru bahasa Inggris saudara. Dia lihat keluarga ini perlakukan, ini keluarga Yahudi menerima seorang Arab Palestina, Arab Israel. Sudah, dia cerita, lalu karena keluarga ini melihat bahwa karena anaknya pintar, coba kamu pergi ke Boston, ke Harvard University. Ya kan, dia punya anak keluarga ini Martha ini, kuliah di Harvard University. Coba kamu lihat aja jalan-jalan lah. Ya, dia lihat jalan-jalan ke Universitas Harvard saudaraku. Lalu tiba-tiba terinspirasi dari dia. Aku mau cobalah masuk
Lalu juga didorong oleh, dia udah anggap jadi anak, jadi keluarga ini jadi orang tua. Coba kamu mulai persiapan diri deh. Ya kan, untuk bisa kuliah di Harvard. Kalau bisa ambil beasiswa, dia persiapkan diri dengan baik. Singkat kata saudaraku, akhirnya dia tes. Dan lulus, saudara diterima oleh Harvard dengan beasiswa, full beasiswa. Akhirnya dia mulai sekolah dan lulus, saudara. Dapat ijazah Harvard. Dia mau bicara satu hal. Saudara, satu hal. Ya kan, bahwa saya setiap momen dalam hidup kita itu pasti ada kesempatan. Kesempatan itu kalau kita bisa lihat, dan kita bisa ambil, itu akan membawa kita naik. Kesempatan itu bisa dilihat dari keadaan dan orang-orang Tuhan siapkan. Sehingga kita lihat bahwa dia udah jadi sukses, dia punya perusahaan sendiri dan sangat bagus sekali, saudara Kristus. Hari ini saya percaya bahwa penembus kita, Yesus Kristus, dia tidak akan pernah berhenti bekerja sebelum diselesaikannya perkara saudara pada hari ini juga. Yang percaya katakan amin saudara. Dia tidak akan pernah berhenti bekerja sampai masalah saudara bisa diselesaikan. Yang percaya katakan amin saudara. Bagian kita adalah terus duduk. Duduk artinya supaya kita bisa memahami, terbuka pikiran kita, terbuka hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, yaitu bahwa apa? Penebus kita Yesus Kristus akan menjadikan kita seperti siapa? Rahel dan Lea yang melahirkan satu umat pilihan Tuhan. Artinya apa di sini? Saudara Kristus, ya kan? Bahwa Tuhan Yesus penebus kita bukan hanya menyelesaikan perkara kita sampai tuntas. Yesus bukan hanya menyelesaikan perkara kita sampai tuntas. Yesus bukan hanya bisa menyelesaikan masalah saudara sampai tuntas. Tetapi saudara, dia mau menjadikan saudara sebagai pahlawan iman. Menjadi seorang penebus bagi yang lain. Yang percaya katakan amin saudara. Dan saudaraku, bukan cuma saudara mau dijadikan pahlawan iman, tapi juga keturunan saudara. Saudara akan melahirkan keturunan jasmani. Jadi anak-anak yang hebat. Keturunan rohani, yaitu anak-anak rohani yang luar biasa. Katakan amin saudaraku. Nah ini janji Tuhan. Janji saudara. Saya kuat banget dapat ini. Saya kuat banget. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, saya percaya saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan artinya apa? Percaya sama Tuhan. Saudara, bergantung harap sama Tuhan. Dan kita mau taati Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Dia bisa menghormati Tuhan. Ya kan? Dalam hidupnya orang yang takut akan Tuhan bukan soal boleh apa tidak boleh, dosa atau tidak dosa. Hidupnya adalah bukan cuma supaya sekedar ya kan tidak mau jadi batu sandungan, tapi kehidupannya adalah orang yang takut Tuhan adalah orang yang mengambil keputusan dalam setiap langkah hidup dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan apa saudara? Kepadanya Tuhan akan apa? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini saudara penting, jalan yang harus dipilih. Kita tidak tahu apa. Saudaraku yang Yesus, saya percaya kalau kita mau peka, ya mau peka. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Makanya selalu dalam ini didoakan. Kalau saudara sudah doakan setiap perkara atau urusan, rencana, atau masalah, kesulitan, maka pada saat saudara doakan, pada saat itulah perkara itu saudara menjadikan Tuhan yang pegang kendali. Katakan amin saudara. Karena ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang kita tidak bisa lakukan, di luar kendali kita. Nah Tuhan itu yang urus. Tapi yang bisa dikendalikan oleh kita, harus kita yang urus, kita lakukan itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini bagiannya. Saudara. Nah ini yang dimaksudnya adalah Tuhan akan tunjukkan jalan harus pilih. Perhatikan ayat 13, baca yang keras. 1, 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan. Dan anak cucunya apa? Mewarisi bumi.
ini kan benar. Ini kan benar Naomi. Naomi itu orang yang takut Tuhan. Ruth takut akan Tuhan. Boas takut akan Tuhan. Tuhan tunjukin jalan. Saudaraku, harusnya ada penebus lain yang menebus. Tapi penebus itu tidak mau. Ya Tuhan pilih Boas. Seorang yang tulus. Saudaraku, yang murah hati. Yang rendah hati, luar biasa. Pilih. Dampaknya apa saudaraku? Tuhan tunjukin jalan harus dipilih. Anak cucunya mewarisi bumi. Betul kan saudara? Dalam Rut 4 ayat 11b. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Nah yang ketiga yang kita perlu renungkan adalah begini saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Bahwa penebus kita Yesus Kristus akan membuat kita menjadi makmur dan termasyur. Katakan amin saudara. Saya percaya ini janji Tuhan buat setiap kita. Saudaraku, saudara perhatikan di sini. Ya kan urutannya. Kenapa kok bisa disebut? Ya kan ada satu kata-kata yang baik. Yang keluar daripada tua-tua saudaraku kepada Boas. Saudara, engkau akan menjadi makmur di Efrata. Biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ada ceritanya. Karena intinya gini, Tuhan, kita harus tahu tuh Tuhan tuh adil. Ya kan? Tuhan selalu memberi berkat, upah, saudara, upah nih dalam keadilannya, ya kan? Sesuai dengan harga pengorbanan yang mau dibayarkan oleh seseorang. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini. Saya kasih contoh tentang Boas. Ya sekali lagi saya bicarakan. Boas ini kan membeli tanah Elimelek dari tangan Naomi. Sekaligus juga dia harus menikahi Ruth, saudaraku. Ini dia lakukan saudara. Untuk apa? Untuk mentaati daripada Taurat Tuhan. Atau firman Tuhan. Demi untuk menegakkan yang namanya keturunan Elimelek di tanah pusakanya. Ini sesuai dengan hukum Taurat. Jadi Boas ini sebenarnya dia lakukan hal ini. Semata-mata karena dia mengasihi Tuhan. Dia mau lakukan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang kedua saudara sini. Anak hasil pernikahan Boas dengan Ruth. Bukanlah disebut sebagai anak Boas. Tetapi menjadi anak Mahlon. Mendiang suami Ruth. Hal ini berarti saya ulangi lagi. Boas mengorbankan. Bukan cuma harta kekayaannya. Tetapi Boas mengorbankan masa depannya. Saudara Kristus, saudara sini kan. Makanya Tuhan selalu berkata begini, ya kan? Siapa yang takut kehilangan nyawa, justru dia akan kehilangan nyawa. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawa, karena dia mau melakukan firman Tuhan, justru dia akan dapatkan nyawa itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Kalau kita sudah mendapat yang namanya keselamatan dengan cuma-cuma. Oleh iman. Ya kan kita diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi itu pemberian Allah. Saudara, tapi ada satu tugas yang Tuhan beri. Kita harus melakukan pekerjaan baik sebagaimana Allah menciptakan kita, rencana Allah untuk itu. Tuhan mau panggil kita. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan. Saudaraku, secara luar biasa. Yang mau katakan amin. Dua hal, saudara, dia akan buat saudara makmur. Yang kedua, termasyur. Kalau makmur dan termasyur, saudara pasti punya apa? Pengaruh yang lebih besar. Untuk bisa punya pengaruh yang lebih besar. Kalau saudara mau makmur dan termasyur, mau diangkat oleh Tuhan. Satu pelajaran kita belajar adalah apa saudara? Rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Dibanding daripada kepentingan dirinya sendiri. Sang penebus yang urut nomor 1. Dia tidak mau mengesampingkan kepentingannya. Dia bilang itu akan merusak daripada nanti keturunan saya.
Saya tidak mau kau saja yang menebus, Boas. Tapi Boas, saudaraku Kristus, ini tipe orang yang apa? Rendah hati, murah hati. Saya percaya ketika kita belajar dari Boas, maka Tuhan akan memberkati saudara, memberkati saya, kita semua. Dengan apa? Makmur dan termasyur. Katakan amin saudara. Yesus, dia tidak menganggap kesetaraan dirinya sebagai satu yang harus dipertahankan. Taruhan diri dengan Allah. Dia Allah, tapi dia gak pertahankan itu. Saudara Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia setia, rela mati sampai di atas kayu salib. Alkitab kata, Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Makmur dan termasyur. Hari ini saudara, saya percaya bahwa otoritas secara rohani, saudaraku, yang tertinggi adalah ketika seseorang memakai jubah kerendahan hati. Yesus selama dia jadi manusia, dia pakai jubah yang namanya kerendahan hati. Makanya pada waktu dia berkeliling saudaraku, saudara, dia punya otoritas atas iblis. Otoritas atas sakit penyakit. Ya saudara, dia bisa berkuasa hanya dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dia bisa beri makan banyak orang. Kata kuncinya adalah apa saudaraku? Yesus selalu mendahulukan kepentingan Allah Bapa, kepentingan orang banyak. Sehingga nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Katakan amin saudara, ini yang Tuhan mau. Yang keempat saudara Kristus, yaitu apa? Ini berkat yang kita harus renungkan. Penebus kita, Yesus Kristus akan melimpahkan kita dengan apa? Kasih karunia-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat di sini ya. Sekalipun Naomi, saya belajar gini. Sekalipun Naomi harus mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mulai dari kelaparan besar di Bethlehem. Dia harus mengungsi kemana? Ke Moab. Di Moab berlanjut dengan apa lagi saudara? Kematian suaminya. Lalu kematian anak sulungnya. Lalu kematian daripada bungsunya, 2 orang anak laki-lakinya. Kita lihat saudaraku, Naomi tetap setia. Naomi tetap percaya. Naomi tetap beriman kepada Allah Israel. Itulah yang membuat hati Rut terpaut. Rut bisa terpaut dengan Allah Israel. Saudara, karena dia melihat teladan iman daripada mama mertuanya. Sekalipun ngalami susah secara ekonomi, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan masa depan. Tapi Naomi hatinya tetap terpaut kepada Allah Israel. Nah oleh karena itulah Tuhan memberi upah kepada Naomi. Apa saudara? Seorang anak mantu yang murah hati, yang mendedikasikan hidup, berkata bahwa dia pasang bendera. Aku akan layani engkau. Aku akan hidup memberi nafkah buatmu sampai engkau tutup mata. Dampaknya adalah apa? Dari Rut sinilah Tuhan pertemukan dengan Boas. Dari Boas inilah lalu Tuhan atas karunia Tuhan. Di sini katakan, maka atas karunia Tuhan, Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dihampirinya lah dia, maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang percaya. Katakan amin saudaraku. Lihat saudara sini. Saya mau kasih tahu saudara. Perhatikan kata atas kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Boas menikahi Rut hanya untuk menebusnya. Semua harta kekayaannya dan keturunannya akan menjadi atas nama Mahlon sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Tetapi saudara lihat sini. Baca Matius 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Ada nama Mahlon gak di situ? Tidak ada nama Mahlon. Saudara kita baca sama-sama. 1, 2. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Boas ini anaknya Rahab saudaraku. Ya, anak kandung Rahab dari Salmon. Salmon ini siapa? Itu pengintai, 2 orang pengintai. Salah satu pengintai dari 2 ini adalah Salmon yang mengintai Yeriko, saudara. Ya, jadi Alkitab ini jujur, saudara.
Yang pelacur ya, tulis pelacur, Rahab pelacur dia. Siapa anaknya? Boas, ditulis. Saudara, kita bisa. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan siapa? Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Daud memperanakan Salomo. Saudara, lihat di sini, nggak ada nama Mahlon, nggak ada nama Elimelek. Kenapa kok ini bisa terjadi? Hal itu terjadi atas karunia. Kalau kasih karunia selalu melampaui hukum Taurat. Hukum Taurat bilang, sebut namanya Mahlon, kamu hilang namanya. Kalau menurut aturan, saudara, 5 kurang 3 sama dengan 2. Wah, aku udah beri 3, tinggal 2 dong. Tapi kalau udah kasih karunia, 5 kurang 3. Bisa saja bukan 2, tapi jadi berapa? Jadi 20, dari 200 jadi 2 juta. Ini yang saudara ngomong bilang, kalau saudara setia, percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara mengalami masa-masa sulit seperti Naomi, Tuhan akan memberikan satu berkat yang tidak biasa kepada saudara. Mujizat kesembuhan yang melampaui hukum-hukum medis, terobosan keuangan yang melampaui hukum-hukum ekonomi. Sebab saudara mendapatkan apa? Kasih karunia. Yang percaya katakan amin saudara, ini penting. Saya saksi dari firman ini. Saya saksi dari firman ini saudara. Kita punya Tuhan. Dia pasti tuntaskan semua masalah kita sampai selesai. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan memberkati saudara dan keluarga saudara, keturunan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh takut akan Dia. Yang ketiga, Tuhan akan buat saudara menjadi orang yang makmur dan termasyur untuk kemuliaan namanya. Agar banyak orang bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepada kita. Kalau saudara sudah dapatin kasih karunia, kita sudah dapatkan kasih karunia, maka kasih karunia itu melampaui segala hukum. Karena oleh kasih karunia kita diselamatkan. Artinya apa? Dibebaskan dari penghukuman kekal. Hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu bekerja karena iman. Katakan amin saudara. Ketika kasih karunia Allah turun, mujizat akan terjadi. Katakan amin saudara, mujizat kesembuhan itu adalah kasih karunia yang melampaui hukum-hukum medis. Mujizat keuangan, terobosan keuangan, itu mujizat, itu hasil kasih karunia yang melampaui hukum-hukum ekonomi. Saya berdoa 4 hal ini saudara nanti baca ulang. Yang saudara renungkan ulang lagi. Biarlah ini masuk. Ini menjadi janji Tuhan buat hidup saudara semuanya. Saya berdoa, saya berharap pesan ini memberkati saudara semuanya. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Biar seluruh janji firman-Mu dari kitab Rut ini Tuhan, kami akan menemukan seorang Boas, seorang penebus, seorang golden connection. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi golden connection, menjadi Boas, penebus. Karena kami punya Yesus, penebus dunia. Ya Tuhan, kami mau jadi penebus satu keluarga demi keluarga. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang hidupnya diubahkan oleh kehidupan kami. Bahkan kami mau menjadi penebus satu bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan pakai hidup kami semua Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap mereka. Berkat rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Angkat saudara rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Hari ini sekali aja.